Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saudara-saudara, kita kembali di kajian Al-Quran secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Anbiya di ayat 104 sampai dengan 112. Kita terlebih dahulu membaca ayatnya sebelum kita kaji secara tafsir ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Lewat. Sudah sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma natwis samaa'a qat'is sijli mil kutub. Yauma natwis samaa'a katawis sijli kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna bizzaburi min ba'di dzikr. Walaqad katabna fis-zaburi min ba'di dzikri. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Inna fi hadha la balagan liqaumin abidin. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw fakul azantukum ala sawa'. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa'. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Wa in adri akaribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita melangkah kepada kajian tafsiriyah dalam ayat 104 ini, yauma natwi. Pada hari kami gulung, kami lipat, sama itu. Nah, kira-kira kalau sarung dilipat itu apa artinya itu? Kalau sarung dilipat, artinya sudah selesai dipakai. Jadi nanti ini langit dan semua yang ada di atas kita, langit dan bumi ini akan selesai masa pakainya. Itulah sebabnya dilipat, digulung. Jadi berakhir alam semesta ini. Makanya ini pakai kata digulung, artinya sudah selesai. Ya. Seperti gulungan kertas. Ya. Dan dia akan mengakhiri Allah seperti pada awal penciptaannya, yang kita kenal dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan dahsyat di mana gas itu meledak dan terjadilah planet-planet. Salah satu di antara pecahan-pecahan itu yang kecil ini adalah bumi. Tapi sampai sekarang masih itu, menurut penelitian, yang didapati memenuhi syarat untuk ditinggali hidup. Planet-planet lain itu tidak bisa. Nah, kemudian kami telah menetapkan di dalam Zabur. Ya. Kata Pak ini bermakna menulis, juga bermakna menetapkan, dan juga bermakna merekam. Jadi merekam, mengabadikan. Nah, itu kata Pak, itu kata Pak. Kami telah tetapkan di dalam Zabur. Zabur itu naskah, khususnya naskah kitab suci. Ya. Dan kitab yang dibawa oleh Nabi Daud adalah Zabur. Dan dia merupakan peringatan, ya, di mana yang mewarisi bumi ini adalah orang-orang saleh. Ya. Kita ketahui peristiwa banjir besar itu, di mana terjadi kepunahan bagi umat kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya, berarti memang diwarisi bagi orang-orang saleh. Tapi kemudian setelah berkembang ada lagi yang menjadi durhaka di antara umat itu. Itulah manusia, ya. Adam dan Hawa adalah orang saleh, tapi melahirkan anak-anak yang kemudian ada juga yang durhaka. Ya. Tapi kita berharap kita termasuk orang-orang saleh, insya Allah. Ya. Artinya orang-orang yang berbuat baik. Amal saleh adalah perbuatan baik untuk diri maupun orang lain atau makhluknya, binatang, tumbuhan. Ya, orang berbaik itu. Ya, itu tadi balagu ini balagah, sampai, ya. Jadi telah disampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi para nabi itu membawa risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kita ketahui bahwa tugas nabi itu tidak semuanya mulus. Selalu ada tantangan, selalu ada yang durhaka. Jadi begitulah, memang selalu berpasangan. Ya, meskipun awalnya orang-orang saleh, tapi kemudian lahir pula orang-orang durhaka. Ya. Jadi nabi-nabi itu memiliki pengajaran yang sama. Di sini ditetapkan bahwa ilahukum ilahun wahid. Tuhan itu satu. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir membawa ajaran yang sama. Tuhan itu satu esa. Ya. Monoteis, satu. Inilah, dan semuanya muslim. Artinya berserah diri kepada Allah. Jadi semua nabi itu muslim, berserah diri kepada Allah. Ya. Dan membawa ajaran itu, la ilaha illallah. Yang beda-beda adalah rasulnya sesuai dengan zamannya.
Tetapi nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaum-kaum tertentu, kecuali khataman nabi rahmatan lil alamin seluruhnya. Karena memang dipersiapkan untuk era modern seperti saat ini. Apalagi sekarang kita sampai pada zaman teknologi, di mana sudah bisa sampai informasi. Kenapa saat ini banyak di Eropa, di Kanada, di Amerika orang ramai-ramai masuk Islam, dan dicatat dia agama yang paling cepat perkembangannya dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa? Karena salah satu media saat ini telah sampai kepada mereka. Kalau dulu itu melalui orientalis yang sengaja menjelek-jelekan Islam, tapi sekarang sudah bisa. Apalagi ada teknologi ya, artificial intelligence sekarang ya, yang bisa menganalisa data. Dan kalau ditanya agama yang benar, jawabannya adalah Islam. Ditanya apakah Yesus itu Tuhan atau Rasul, jawabannya dia utusan, dia Rasul. Jadi ini membuat kegoncangan di kalangan orang-orang yang mempertuhankan manusia. Ya. Saya kira sampai di situ nanti kita sharing akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ustadz yang kembali mengizinkan kami untuk bertanya. Adapun yang kami ingin tanyakan sebenarnya tidak berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Yang pertama dulu kami ingin menyampaikan sesuatu, mungkin ini bisa dikaitkan dengan penafsiran Al-Quran, dan juga ini juga bisa dibantah juga barangkali karena ini menurut sudut pandang yang saya miliki. Nanti mungkin di yang kedua akan saya bertanya sedikit. Yang pertama, ya ini kebetulan saya suka dengan sejarah. Beberapa hari yang lalu itu saya menonton film dokumenter itu tentang berdirinya negara Pakistan, Pak. Ya, itu negara Pakistan itu dia berdiri itu karena dia memisahkan diri dari India. Ya, karena konflik yang berkepanjangan di India sehingga Hindu dan Muslim itu berkonflik, Muslim tertekan, terancam pembunuhan dan sebagainya, sehingga dibentuklah negara Pakistan. Alasan kedua dibentuknya Pakistan itu karena mereka mau mendirikan syariat Islam. Karena katanya di India itu mereka terbatas. Jadi mereka buat negara sendiri dengan kesepakatan bahwa nanti kalau negara ini terbentuk, kita akan dirikan negara yang berdasarkan Islam, undang-undang Islam, hukum Islam. Apa yang terjadi kalau kita barangkali juga melihat berita waktu itu, ternyata dari masa presiden pertama ya sampai presiden keberapa saya tidak hafal ya, yang saya hafal itu Zulfikar Ali Bhutto ya, kemudian ada juga Ziaul Haq. Itu semua dengan cita-cita yang sama, menerapkan syariat Islam. Tapi kenapa sampai baku bunuh-bunuh? Yang satu dikudeta ini, yang satu dikudeta ini, yang satu dikudeta, sampai pada terakhir itu pembunuhan ini Benazir Bhutto pada waktu itu tahun 2007. Ini semua Sunni. Ini bukan Hindu melawan Islam, ini bukan Kristen melawan Islam, Pak, tapi ini Islam melawan Islam dengan alasan bahwa ini mau menegakkan syariat Islam, hukum Islam. Tapi itu tadi sama-sama mempercayai Al-Quran, sama-sama mempercayai hadis, tapi dengan caranya sendiri, ya, tidak mau bersatu, sehingga yang tidak sepaham dengan dia itu halal darahnya, sehingga sampai tahun berapa itu Pakistan terus berdarah-darah, Pak. Karena itu tadi Al-Quran sama, hadis sama, agama sama, kok harus jadi seperti itu? Jadi ini mungkin harus jadi
bahan pelajaran untuk kita bahwasanya Al-Quran ini luas, ya. Dalam menerjemahkan ini barangkali ada beberapa metode, ada beberapa versi, ya. Jangan sampai orang yang tidak sepaham dengan kita, orang yang menerjemahkan dengan kita itu halal darahnya, ya. Karena ini seperti yang terjadi di Pakistan ini. Sama-sama mau menegakkan syariat Islam, tapi kok malah baku bunuh-bunuh. Ironis, ya. Dia menghindari India karena India mau membasmi umat Islam. Di bola negara Pakistan malah umat Islam yang saling membasmi mereka sendiri. Dan ironisnya lagi dengan alasan mendirikan negara Islam. Jadi ini kita sangat sesalkan sekali kenapa bisa terjadi seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi seperti itu, karena ya yang saya dengar juga sekarang Pakistan sudah stabil semenjak kematian Benazir Bhutto itu. Pakistan katanya sudah belajar dari sejarah. Itu mungkin ada tanggapan dari bapak-bapak. Yang kedua yang saya mau tanyakan, ini juga banyak ditanyakan oleh di sosial media, dan saya juga belum menemukan jawaban yang mungkin agak yang saya bisa pahami. Ya, ini terkait dengan ayat dalam surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watini wa zaitun wa tursin wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ini ada yang bertanya, kalau begini katanya, kenapa ada orang cacat? Kenapa ada orang lahir tidak ada satu matanya? Kenapa ada orang lahir 4 jarinya? Kenapa ada orang lahir macam-macam cacatnya begitu, Pak? Apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Ya karena bahkan di Persia, Pak, itu dulu saya pernah juga nonton itu dokumenternya. Itu di Persia, karena mereka itu suka perang, ya, karena bangsa Persia itu dulu suka perang. Jadi itu sampai kalau ada laki-laki, bayi laki-laki yang lahir yang cacat, langsung dibunuh. Kenapa langsung dibunuh? Karena dianggap kalau perang nanti ini tidak bisa perang. Dia tidak bisa bawa tidak bisa dipakai perang, jadi langsung dibunuh. Kalau dilihat bayi cacat begini dibunuh. Itu tadi apakah ya intinya kembali tadi, apakah ayat tadi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau ada penjelasan lain? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian terakhir dari surat Al-Anbiya ini, di ayat 104, Allah menjelaskan tentang bagaimana alam ini ketika di akhir penggunaannya, ya. Artinya bumi ini digulung, kemudian langit juga demikian. Ini merupakan sebenarnya penggambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya manusia ini bisa meningkatkan keyakinannya atas kekuasaan Allah. Sebab saya pernah di Malaysia sekolah, dan saya ketemu orang Singapura, orang Cina. Dia tidak percaya ada Tuhan. Jadi I only believe people power. Jadi itu dia hanya tahu itu kekuatan manusia, itu saya percayai. Nah, toh? Makanya di banyak ayat itu Allah menjelaskan bagaimana alam ini Allah atur. Bagaimana bumi berputar, kemudian matahari berputar, dan masing-masing pada jalannya sendiri-sendiri, tidak tabrakan satu sama lain. Itu penggambar kekuasaan Allah. Nah, jadi di ayat Al-Anbiya ini menggambarkan kalau sudah tidak dipakai lagi, ya digulung, selesai. Nah, dan itu menggiring manusia agar supaya dia lebih sadar bahwa manusia hadir di sini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dia hanya hamba saja mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diutus ini untuk mensejahterakan suasana. Bukan untuk saling gontok-gontokan sebenarnya, ya. Seperti yang cerita tadi itu di Pakistan bagaimana, ya. Syariatnya sama, Al-Quran dan hadisnya pegangannya sama, tapi berkelahi juga. Nah, ini. Nah, biasanya itu memang sengketa seperti itu didasari oleh
kepentingan ya. Apalagi kalau sudah ada partai segala macam berbeda pendapat ya bisa terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya yang tidak dikehendaki oleh Islam. Sesungguhnya andai kata setiap pihak menyelami secara khusus nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu, tidak akan ada pertengkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan pernyataan Pak Iqbal tadi tentang ayat-ayat Quran. Di sini sebenarnya Al-Quran ini sudah mengunci kita pada surat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita sudah dikunci. Persoalannya bagaimana kita memahami dan bagaimana kita mengamalkannya. Tapi dia adalah al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran yang hak itu adalah dari Allah dan hendaknya kau tidak ragu. Jadi kalau mungkin dari penafsiran kita itu mungkin kita salah menafsirkan atau salah menerapkan, atau mungkin karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Dan sebenarnya Islam itu adalah umat yang tidak ekstrim. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Baqarah itu terdiri atas 286 ayat. Di tengah-tengah pada ayat 143, di situ juga ada simpan di tengah-tengah. Dan inilah kehebatan Al-Quran membuat keseimbangan. Di situ dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di situ dikatakan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Jadi kau umat di tengah-tengah. Jadi sifat ekstrim itu memang selalu ada di setiap golongan, bukan hanya di Islam. Di negara lain juga, di golongan lainnya. Kita ketahui India juga kan saling bunuh juga, ya. Gandhi itu berapa dibunuh, jadi begitu. Jadi sifat manusia itu akan ada di semua tempat, semua golongan. Jadi kita akan selamat kalau kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrim. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Jadi semua yang keterlaluan itu akan menimbulkan apa? Terlalu bercita-cita menjadi penguasa itu. Jadi sebenarnya seandainya ada keseimbangan untuk tidak terlalu, karena kalau terlalu itu sudah tidak bagus. Terlalu pahit tidak bagus, terlalu manis juga tidak bagus. Yang di tengah-tengah, dan itu kan kita diajarkan umat yang di tengah-tengah sedang. Itulah diselakan dengan moderat ya. Moderat itu adalah moderate. Harus jadi itu. Nah, kemudian tabiat manusia itu ada juga di tabiat yang buruk di kalangan kita, ada juga. Makanya pada surah Al-Mulk dikatakan Tabarakalladzi biyadil mulku alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi merupakan ujian itu. Hadirnya Israel sekarang ini sebagai contoh itu adalah ujian untuk kita. Karena itulah kesempatan kita berpahala, kesempatan kita untuk belajar, kesempatan untuk jihad fisabilillah. Yaitu jalan. Kita ketahui bahwa di zaman khalifah juga itu terjadi lembaran hitam dalam sejarah kekhalifahan. Kan ada beberapa hanya yang aman-aman itu hanya di khalifah keempat. Bahkan Sayyidina Ali itu dibunuh. Ya. Karena ada ambisi dari satu golongan ya. Bahkan cucunya pun Nabiullah Muhammad SAW itu di Karbala itu. Kenapa? Karena ada ambisi. Ya memang dia Islam juga, tapi mungkin ambisinya yang terlalu besar, ingin berkuasa. Dan itulah makanya kita diharapkan untuk selalu di tengah-tengah kendali, dan itu ikhlas. Dan iblis mengakui bahwa dia tidak sanggup untuk menggoda mukhlisin. Dari kata khalasah, murni, ikhlas. Mukhlisin orang-orang ikhlas. Jadi kalau memang di satu negara ikhlas pemimpinnya, insya Allah akan aman. Tapi kalau ada yang sudah tidak, vested interest, kepentingan. Bahkan sekarang ini pengamat-pengamat itu banyak yang berbicara kepentingannya. Begitu dia dapat kedudukan atau kepentingan, maka bicaranya sudah lain. Nah iya, kenapa? Karena kepentingan itu, vested interest itu. Tapi itu semua ujian. Mungkin di samping kita ada yang begitu, tapi kita harus tetap, makanya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah hanya satu permintaan saja. Awalnya itu pengakuan. Iya, karena budaya Kristen. Ihdinas siratal. Yang berikutnya penjelasan tentang mustaqim. Mustaqim itu artinya jalan lurus. Jalan lurus ini sebenarnya bahasa metafor. Bukan lurus seperti jalan menuju Maros, jalan tol, bukan.
jalannya orang-orang yang menegakkan aturan. Qamah itu tegak, menegakkan aturan. Jadi jalannya orang-orang menegakkan aturan agama dan aturan sosial. Di antara kita kan banyak itu. Satu contoh sederhana itu lampu merah itu. Saya banyak hal saksikan itu. Di subuh-subuh itu naik sepeda saya di jalan Andi Tondro merah, tapi orang lewat saja. Karena mungkin masih sunyi memang. Tapi ada yang berhenti di samping saya itu. Kelihatannya dia itu baru salat. Langsung saya sapa, meskipun saya tidak kenal. Assalamualaikum. Dia balik. Anda rupanya itu mahal itu. Anggota Al-Azhar Community. Jadi ada 2 yang berhenti di situ. Rupanya dia anggota Al-Azhar Community. Dan sempat saya tegur, dari mana? Saya habis salat dari kolong masjid. Saya bilang juga saya habis salat bersama sepeda. Jadi itulah, inilah sebenarnya bagaimana kita menegakkan aturan, utamanya aturan agama. Seandainya mereka semua berada di jalan tengah-tengah, Shiratal Mustaqim, tidak akan terjadi konflik. Tapi that's life. Makanya ada surga dan neraka. Dan kita ketahui bahwa penghuni surga itu minoritas, yang mayoritas itu penghuni neraka. Makanya karena pernah ada yang berdoa, ya Tuhan, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Umar berhenti, dia tanya nih, kenapa kau minta di sedikit? Dia bilang, kan banyak di Quran, illa kalilan. Banyak yang tidak bersyukur, jadi memang kalilan. Makanya di masjid kita ini juga, kita banyak di sini yang ikut pengajian kan sedikit saja. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang sedikit itu. Dalam artian yang mendapat kasih sayang Allah. Ya, jadi pertentangan itu adalah memang demikian, perang itu akan selalu ada sampai di akhir zaman karena kepentingan selalu ada. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di tengah-tengah dan tidak terlalu ambisi, karena semua yang keterlaluan itu tidak bagus. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.